untuk memandu jalannya acara ini. Ya, Pak Suri, Pak. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini untuk melanjutkan tugas pada ICT batch 6 ini untuk wilayah 13, kelompok 13, kelompok A. Topik yang akan diutarakan pada hari ini atau meeting pada hari ini yaitu melindungi anak dari efek buruk gadget dan internet dengan parental control APPS. Ini akan berbagi pengalaman dan ilmu tentang beberapa cara dan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk memonitor anak khusus dalam penggunaan gadget dan internet. Tentunya tidak lain adalah untuk melindungi anak dari efek buruk dan kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi dari adanya internet. Ini akan diulas oleh Pak Ardi. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, hadirin semuanya, perlu diketahui Bapak Ardi ini latar belakang pendidikan S1-nya adalah sarjana pendidikan agama SPDI, pendidikan agama Islam. Namun ada kelebihan yaitu pandai terhadap perangkat yang sedang berkembang pada saat ini yaitu teknologi. Teknologi ini sangat membantu terhadap pekerjaan yang beliau kerjakan pada saat ini. Jadi dalam hal ini akan berbagi tentang ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana melindungi anak dari efek buruk gadget dan internet dalam dengan parental control APP. Tentunya ini berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi luar biasa lah Pak Ardi ini. Di samping ilmu keagamaannya, juga ilmu tentang teknologi, perkembangan teknologi pada saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Bisa. Pak Ardi dipersilakan. Tes suara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan
kedua ini, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini masih diberikan waktu atau umur ya, dan juga diberikan kesehatan dalam mengisi usia kita ini. Selanjutnya, pada kesempatan kedua ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu pengalaman saya waktu menjadi pegawai warnet. Yang kedua ini saya akan menyampaikan tentang salah satu cara yang melindungi anak kita dari pengaruh buruk gadget dan internet dengan fasilitas atau fitur-fitur parental control APPS atau parental APPS. Sebelumnya apa itu parental control? Parental control itu bila dilihat dari namanya, yaitu parent artinya orang tua ya, dan control ada pengawasan. Jadi secara sederhana parental control dapat diartikan sebagai kontrol orang tua terhadap anak dalam menggunakan komputer atau gadget atau dalam penggunaan internet pula. Kemudian pentingkah memasang parental control ini? Ini menurut UK Internet Saver Center, hanya separuh dari orang tua anak berusia 9-16 tahun yang telah memasang filter atau parental control di komputer anak mereka. Hal ini menandakan kesadaran untuk keamanan anak belum menjadi perhatian utama. Ini mungkin kembali lagi kepada kita sebagai orang tua ya, apakah kita menyadari bahaya yang mengancam anak kita, baik kita sebagai orang tua mungkin hanya terfokus dari bahaya dari luar rumah saja, padahal bahaya itu pula bisa datang dari dalam rumah, khususnya dari dengan apa anak bermain atau belajar, atau dengan alat apa anak kita belajar. Dalam hal ini yaitu gadget ya. Dan gadget ini mungkin sangat erat sekali dengan bisa dikatakan sangat sama ya, atau terhubung ya. Kalau gadget pasti terhubung dengan yang namanya internet. Adapun yang tidak menggunakan internet mungkin efeknya lebih sedikit ya. Kalau misalkan anak kita menggunakan gadget dan tidak terhubung ke internet, yang di dalamnya mungkin ada permainan, mungkin efeknya cuma sebatas anak itu ketagihan game dan malas ya. Tapi akan lebih parah lagi apabila gadget tersebut terhubung yang namanya dengan internet, karena internet di sini sangat luas ya. Apapun ada di sana, yang baik buat anak tentu banyak, akan tetapi yang berbahaya juga tidak kalah banyaknya. Terutama yaitu yang kita garis bawahi dari efek buruknya dari internet ini, kita harus mengetahui ya. Kalau secara mengawasi secara kasat secara terlihat oleh anak, mungkin yang kita khawatirkan anak menjadi terkekang dan perkembangannya terhambat. Mungkin kita bisa cari solusi yang lain, yaitu dengan memasang parental control di gadget anak tersebut. Dan menurut Doni, ini salah satu peneliti atau peneliti ya, parental support itu tidak selalu berarti mengunci gadget. Jadi yang dinamakan monitor memonitor penggunaan gadget ini tidak harus selalu mengunci atau sampai tidak bisa dibuka gitu, dikunci dengan
Kalau hanya layarnya yang dikunci, mungkin anak sudah tidak bisa menggunakan dan sudah cukup sampai di situ, mungkin akan mencari permainan lain. Tapi kalau seperti itu mungkin anak pula tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan gadget tersebut. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan parental control, kita dapat mengatur apa saja yang bisa dilihat oleh anak, apa saja yang boleh dilihat oleh anak. Dan kita juga bisa mengatur berapa lama penggunaan gadget tersebut, jangan sampai menyita waktu belajar mereka atau waktu istirahat mereka. Yang selanjutnya ada 3 fungsi utama parental software atau parental control ini, yakni yang pertama untuk filtering, artinya kita menyeleksi situs yang aman yang bisa dilihat oleh anak. Itu kita bisa membuat yang tidak boleh anak lihat itu kita buat blacklist ya. Adapun kita membolehkan konten-konten yang boleh dilihat oleh anak kita masukkan ke dalam whitelist. Blacklist di sini artinya semua situs yang bisa dibuka atau yang ada kata apanya yang kita maksud situs yang tidak bisa dibuka ya di situ. Yang di blacklist itu yang tidak bisa dibuka dan yang whitelist itu yang dibolehkan oleh anak. Yang selanjutnya fungsi pemantauan. Ya, kita juga bisa merekam aktivitas online anak, misalnya email mereka, situs-situs apa saja yang mereka buka, sengaja ya. Kemudian yang terakhir fungsi scheduling. Nah, ini kita bisa mengatur jadwalnya. Dari parental software ini kita bisa mengatur jadwal jam berapa gadget itu bisa digunakan oleh anak, atau jam berapa gadget tersebut mati atau tidak bisa digunakan lagi. Misalkan kita atur gadget tersebut hanya bisa digunakan oleh anak itu hanya Sabtu Minggu saja, atau sisanya tidak bisa dipakai oleh anak. Artinya harus izin dulu. Kadang-kadang kan kalau tidak kita biarkan tidak menggunakan parental software atau parental control, itu anak bisa diam-diam ngambil HP terus main apa tidak tanpa sepengetahuan kita. Ini saya rekomendasikan bagi orang tua yang kebetulan jadwalnya padat, itu bisa menjadi solusi. Kemudian perangkat apa saja yang bisa dipasang sebagai parental control? Sebetulnya masing-masing gadget juga sudah dilengkapi dengan fitur ini ya. Kita tinggal mengaktifkannya saja. Tapi ada kalanya fitur bawaan ini biasanya tidak kita ketahui atau dalam pengaturannya mungkin kita belum paham. Contohnya di macOS atau Apple ya, caranya masuk ke sistem preferences panel atau control panel di Windows. Kalau di Windows ada control panel ya, bisa juga menggunakan aplikasi tambahan, misalnya K9 Web Protection ini digunakan untuk proteksi web ya. Ini jadi dipasangnya di browser biasanya. Atau ada Kid Place, ini berarti memang fiturnya direkomendasikan untuk anak-anak. Kid Place. Ada juga yang membuat OS untuk anak. Bahkan ya, ada juga yang bikin OS seperti itu. Jadi semua fiturnya didedikasikan untuk anak-anak. Ada NetNanny Mobile, ada Kids Rocket, Mobisit, Web Browser, dan lain sebagainya yang itu biasanya untuk browser internet. Atau kalau ada di Windows juga ada yang namanya parental control. Namun ini dapat kita install lagi ke
situs Windows Live Essential. Artinya kita masuk ke situs Windows lagi untuk ditambahkan fitur ini ke dalam Windows kita. Namanya adalah Family Safety ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan smartphone ya? Android. Nah, kalau di Android ada juga ya aplikasi seperti itu. Kalau kita cari di Play Store akan sangat banyak sekali ya. Coba aja masukkan parental control, itu akan banyak muncul nama-nama aplikasinya. Ada Studio, ada Teen Time, Asset Parental Control, Norton Family Premier, dan lain sebagainya. Dan akan saya beri contoh salah satu penggunaan parental control aplikasi yang ada di Android yang bisa Bapak Ibu pasang ya, yaitu saya kasih contoh ini Teen Time Parental Control ya. Ini saya pilih karena menurut saya ini paling lengkap ya fiturnya. Dan ini ada dua tipe aplikasi, yang satunya kita pasang di gadget orang tua. Kalau ini kita tidak perlu menjaga gadget anak ya, atau tidak perlu merawatnya gitu ya. Jadi tidak perlu HP-nya langsung kita ambil, tinggal kita atur saja di HP kita, di orang tua ya. Yang pertama kita pasang dulu aplikasi untuk kalau di komputer itu namanya server. Untuk yang satunya lagi di anak bisa dikatakan itu klien. Nah, kita cari aplikasinya yaitu namanya Teen Time Parental Control, Screen Time, and GPS. Ini setelah itu diinstal. Setelah diinstal, buka aplikasinya akan muncul layar seperti ini. Di sini terdapat fiturnya yaitu game restriction atau game yang dilarang ya. Ada juga schedule untuk pengaturan jadwalnya dan statistik penggunaannya. Kemudian view exit location anak kita bisa kita lihat lokasinya, history dari pergerakannya dan notifikasinya. Kemudian smartphone remote volume control, battery monitoring. Dan ini kita bisa monitor volumenya bisa di remote, artinya bisa diatur. Kemudian kita bisa melihat baterainya. Nah ini kalau dilanjutkan, klik dulu yang ini, yang I have read, agree, ini artinya kita menyetujui perjanjian dari penggunaan aplikasi ini, kemudian continue. Nah, setelah kita klik continue, kita akan berlanjut ke pemilihan akun ya, akun Google kita. Pilih akun Google yang kita kehendaki, kemudian selanjutnya kita bisa memberikan nama dari klien kita itu, namanya siapa, contohnya anak kita. Anak kita namanya misalkan Andi. Bisa ketik di sini Andi. Selanjutnya add child. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Jadi kemudian kita lanjut install di HP anak kita atau klien kita. Nama aplikasinya Teen Time for Kids. Ini berarti untuk anak kita. Nah ini yang kedua. Kemudian di sini ada petunjuknya setelah memasang aplikasi tersebut. Anak disarankan memasukkan ini kodenya. Kemudian device repair. Device repair ini adalah device repair ini artinya gadget yang terhubung ke HP kita. Jadi bisa kita mengoneksikannya dengan beberapa HP sekaligus. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita install aplikasi yang selanjutnya
aplikasi yang untuk anak kita dipasang, kemudian langsung buka, kemudian tadi masukkan kode yang ada di aplikasi TinTime yang ada di HP orang tua. Setelah dimasukkan tanpa skip ya, kemudian setujui perjanjian ini, kemudian join. Kemudian ketika sudah join, akan masuk ke menu device administration. Ini akan mengubah pengaturan HP ya. Artinya aplikasi ini meminta hak administrasi dari fitur smartphone seluruhnya. Jadi bisa mengatur volume, mengatur screen time on dan sebagainya. Kemudian juga kita diminta untuk mengaktifkan device administration, accessibility. Nah, yang tadi jadi kita aktifkan device administratornya, deactivate. Kemudian untuk yang selanjutnya menu accessibility service. Artinya aplikasi ini bisa mengakses seluruh fungsi dari HP kita, termasuk ini dalam penggunaan GPS. Jadi secara penuh aplikasi itu dapat memonitor dan mengatur HP dari anak kita. Dan di menu accessibility aktif di on kan ya, ini TinTime ini masih off, nanti tinggal dipilih kemudian di on kan. Kalau sudah on akan muncul seperti ini. Oke kan saja. Kemudian setelah itu set up complete. Nah, kalau sudah complete, di sini ada kita bisa melihat bahwa HP ini sudah terkoneksi ke HP orang tua. Dan nanti selanjutnya kita bisa mengatur mengaturnya di HP orang tua. Nah di sini daily limit-nya belum di set, kemudian schedule juga belum di set. Nah ini anak bisa melihat schedule-nya di sini kalau kita sudah mengatur di aplikasi orang tua, dan batasan hariannya juga bisa dilihat oleh anak kita. Nah ini pengaturan di HP orang tua ketika kita sudah memasukkan kode yang tadi. Jadi nama yang tadi kita masukkan muncul di sini, namanya siapa, misalkan contohnya ini Arumi. Device-nya itu artinya HP-nya HP apa, akan muncul mereknya. Kemudian screen time ini kita bisa mengatur waktu layarnya ya. Artinya waktu layarnya itu bisa kita atur berapa menit, berapa jam. Di sini pengaturannya, kemudian schedule ini bisa kita aktifkan. Dan ini ada juga blocking aplikasi dari HP anak kita. Di sini ada daftar aplikasinya, tinggal kita atur. Kalau di on kan ini berarti fitur ini di HP anak kita tidak bisa diakses. Contohnya akan Google Chrome digeser ke diaktifkan, maka di HP anak kita tidak bisa diakses. Dan sebagainya, itu mungkin setelah saja ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dicoba-coba di HP Bapak sendiri atau di HP anak Bapak sendiri, karena fiturnya sangat banyak ya. Belum lagi nanti pengaturan GPS-nya bisa kita atur. Kita apabila anak dalam radius berapa, melewati radius tersebut akan ada pemberitahuan
itu banyak sekali pengaturannya. Dan untuk sementara ya sekilas saja disampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Mudah-mudahan tidak puas atau tidak jelas, biar nanti ada yang bertanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali pada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ardi yang telah memaparkan materi ataupun topik pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita dalam memantau anak melalui perangkat HP. Barangkali selama pemaparan ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh para partisipan. Dipersilakan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti akan saya catat dan saya sampaikan ke presenter atau narasumber. Dipersilahkan untuk bertanya. Silakan untuk bertanya ke yang akan ditujukan ke presenter. Silakan para partisipan. Pak Acep, mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, itu ada tuh di chat pertanyaannya. Coba Pak dijawab saja langsung oleh Pak Ardi. Ada yang dibacakan enggak? Belum lihat. Ini langsung saja ya, ada pertanyaan sambil menunggu dari yang lainnya, partisipan yang lainnya. Untuk Pak Arif ini ada pertanyaan, untuk aplikasi ini free atau berbayar? Itu Pak Ardi sebagai presenter, pertanyaannya apakah aplikasi ini free atau berbayar? Oh iya, belum. Silakan di. Lupa saya. Untuk aplikasi ini ada free selama 13 hari. Selanjutnya berbayar. Dan sebetulnya banyak ya aplikasi lain selain ini juga. Suara saya Pak Ardi. Tes. Saya. Untuk aplikasi ini ada free selama 13 hari kalau nggak salah. Selanjutnya berbayar ya. Tapi kalau misalkan tidak ini pun banyak ya. Yang lain, bukan ini aja. Ada yang full itu Custodio. Kalau Custodio itu ada juga yang versi nya. Tapi kalau Custodio itu jadi tidak sistem server client, cuman itu jadi diatur langsung di PC tersebut. Misalkan di HP tersebut, kalau dipasang di HP tersebut, jadi langsung dipasang di situ, diatur, kemudian dikunci pengaturannya. Jadi tidak seperti aplikasi TinTime ini. Kalau TinTime ini kita bisa melihat apa yang secara langsung, secara
real time gitu. Tidak harus diambil dulu HP-nya kemudian dilihat. Tapi kalau kustodio ini lebih ke pengaturan dulu HP-nya. Mungkin jelas? Mudah-mudahan tidak jelas biar bertanya lagi. Gimana Pak Cek? Ya, jadi untuk penanya, tadi jawabannya adalah ada yang free dulu, cuma ada batas waktu, kurang lebihnya 13 hari, setelah itu berbayar. Ini penjelasan dari Pak Presenter, dari Pak Ardi sebagai presenter. Kalau disampaikan, ada yang akan ditanyakan? Boleh langsung melalui mikrofon ataupun bisa ditanyakan melalui chat. Bagi persilakan. Ada lagi? Oh ya, ini ada Pak Ardi ini. Silakan kalau ada ya. Langsung melalui mikrofon. Pertanyaannya silakan. Assalamualaikum Pak Ardi. Ya, Gimana kabarnya Pak Ardi? alhamdulillah baik. Iya. Ini Pak Ardi ada yang mau tanyakan. Ini emang dengan kejadian dengan kasus ini anak saya nih. Ini kaitannya bagus dengan tema ini. Saya juga kadang-kadang kesel kalau lihat anak tiap bangun pagi langsung handphone. Mau tidur lagi masih pegang handphone. Nah, ini. Bagaimana tuh untuk memblok misalkan permainan-permainan online lah, jangan sampai anak itu ketagihan. Bagaimana itu solusi menurut Pak Ardi yang tepat untuk mengatasi anak hal seperti ini? Anak saya usia masih usia SD, yang paling gede kelas 5, yang paling kecil kelas 3. Nah, bagaimana tuh mensiasatinya? Jangan sampai ketagihan game-game seperti itu. Ya. Selain daripada memblok, kita kan nggak tahu ya anak itu gimana buka apa gitu. Tapi ini dikaitkan dengan kebiasaan tuh pagi pegang handphone, mau tidur masih pegang handphone, diingatkan malah ngambek. Nah, mensiasati itu bagaimana? Itu saja Pak yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cep. Langsung dijawab aja ya. Langsung saja Pak Ardi dijawab. Ya. Ya. Jadi untuk permasalahan seperti itu mungkin sangat cocok sekali ya dengan memasang aplikasi seperti ini. Jadi kita bisa mengatur di situ gamenya berapa lama bisa dimainkan atau jam berapa saja bisa dibuka. Ya, itu fiturnya sangat lengkap.